Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, juga para pengurus Masjid Al-Muhajirin Balai Kambang beserta jajarannya, juga pengurus Kampung Quran yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan pada jenengan semua dan kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Pada majelis yang mulia ini, maka perkenankanlah saya mengingatkan satu buah hadis yang ini menjadi keutamaan kita duduk di tempat yang insya Allah berkah ini. Baginda bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum mereka saling berkumpul di rumah-rumah Allah seperti tempat hari ini kita duduk di sini, yang mana mereka saling mempelajari, melantunkan, mengkaji isi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah janjikan 4 hal. Pertama yaitu adalah nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketentraman pada hati kita masing-masing di tempat ini. Ketentraman itu tidak bisa dibeli, Pak. Ketentraman itu tidak ada yang jual, Pak. Kalau seandainya di toko-toko beli obat penenang, mungkin kita bisa beli. Tapi setelah reaksi obat penenang itu habis, kegelisahan itu datang kembali. Maka ketentraman itu datangnya dari hati. Sang pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita mengundang bagaimana cara hati kita itu Allah berikan ketentramannya. Salah satunya duduk di taman-taman surga Allah seperti hari ini kita di sini. Kalau hari ini di antara kita banyak mungkin ada yang punya masalah. Kalau hari ini mungkin di antara kita ada yang punya masalah di putra-putrinya, di keluarganya. Maka semoga duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah ketentraman hati kita. Kita lebih dingin untuk bagaimana mensikapi permasalahan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah janjikan juga kepada kita, yaitu adalah yatsluna kitabahu illa nazalkan wa haffathumul malaikah. Wa haffathumul malaikah itu artinya para malaikat menaungi kita. Menaungi kita yang berarti malaikat hadir di tempat kita ini. Mereka menyaksikan hari ini kita duduk. Kemudian yang lebih penting daripada fungsi malaikat menaungi kita itu adalah pertama, memohon ampunkan dosa kita.
dan mengaminkan segala doa baik kita. Maka sunnahnya para ulama kita dahulu mengajarkan selesai atau sebelum kita bermajelis ilmu ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, semoga diberikan kesehatan. Mungkin ketika di akhir majelis nanti juga monggo. Ini juga ada kita nanti berdoa untuk salah satu jamaah yang sakit. Ini sebagai ajang semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa baik kita. Karena kenapa, Pak? Kalau seandainya kita doa sendiri, Pak, kita ndonga piyambak kita itu belum tentu Allah itu mengijabah doa-doa kita. Bisa jadi karena maksiat kita, bisa jadi karena kelalaian kita, sehingga Allah enggan untuk mengijabah doa kita. Tetapi ketika kita hari ini duduk di tempat ini, kita berdoa dan mendoakan, kemudian malaikat menaungi kita, kemudian mengaminkan segala doa baik kita, sudah barang tentu, Pak, kalau malaikat yang mengaminkan segala doa baik kita, insya Allah akan ijabah doa-doa baik kita. Maka semoga duduk di tempat ini kita menjadi wasilah kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allah turunkan sakinah, kemudian Allah ijabah doa baik kita, dan Allah mohon ampunkan segala dosa-dosa kita, dan yang lebih luar biasa, wa dzakarahumu wa fiman indah, Allah sebut-sebut dikajok-kajok, nah kalau bahasa Jawanya itu di hadapan penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Adalah malaikat. Jadi hari ini si fulan ya hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Muhajirin. Ya, ini dikajok-kajok, nah, Pak. Bangga, dibangga-banggakan. Dan yang membanggakan adalah Sang Pencipta alam, Sang Penguasa hari pembalasan, Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang membanggakan dan patut kita syukuri, Pak. Karena nggak semua orang itu digerakkan hatinya ke tempat ini. Nggak semua, Pak. Nun sewu. Hari ini kalau seandainya kita dimudahkan langkah kakinya hadir di majelis ini, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena kebaikan-kebaikan Allah itu sedang menaungi kita semua. Termasuk tadi keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi, buku 42 hadis pilihan karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau merangkum 42 hadis yang itu menjadi pondasi-pondasi agama, yang itu beliau memfilter betul-betul memilih hadis ini menjadi sebuah pondasi agama. Karena dijadikan dasar adalah man hafidha min ummati arba'ina hadisan. Barang siapa yang hafal dari umatku 40 buah hadis, maka dia akan aman, Pak, dari siksa api neraka. Artinya hafal itu bukan sekedar hafal, mengamalkan. Maka itu para ulama itu termasuk Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini dalam rangka memilih hadis-hadis pokok yang berkenaan dengan pondasi-pondasi agama. Dan hari ini, Pak, kita sudah sampai hadis ke-30. Ndak kroso. Ya, kok winginane kapan? Ya. Ternyata sudah hadis ke-30. Semoga Allah berikan istiqomah sampai akhir nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsalasun an Abi Tha'labah, hadis ke-30. An Abi Tha'labata Al-Khushaini. An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibni Nashir. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Saya izin ada. Hadis ini termasuk menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis luar biasa, Pak. Hadis yang menjadi pondasi daripada syariat itu. Ada syariat yang Allah tetapkan pada kita. Artinya di dalam agama ini ada namanya syariat. Syariat itu artinya aturan-aturan agama. Boleh, tidak boleh, halal, haram. Kemudian, jadi kalau seandainya kita berbicara tentang hukum, Pak, ya. Jadi tidak ada yang namanya hukum itu samar-samar.
Seperti kalau seandainya kita melakukan ini konsekuensinya ini, maka ada 5 hukum syariat yang ini menjadi fondasi daripada setiap umat Islam. Pertama ada namanya halal, yang kedua haram, kemudian wajib, kemudian sunnah atau mandub, kemudian ada namanya makruh. Ya, maka 5 ini menjadi dasar, Pak. Jadi kalau seandainya berkenaan dengan syariat, ya syariat itu ya aturan-aturan yang Allah buat, maka ya sudah. Kalau enggak halal, haram, terus kemudian wajib, kemudian sunnah, kalau enggak makruh. Jadi ini harus menjadi perhatian untuk kita. Maka di sini dikatakan para ulama mau pakai itu, Pak. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Maka hadis ini, Pak, kalau seandainya kita melihat para ulama mengomentari hadis ini terkait hukum-hukum syariat, maka ini menjadi fondasi. Jadi hadis ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala innallaha faradu faraidu fala tudayyuha. Sesungguhnya Allah itu meletakkan yang wajib menjadi wajib. Artinya mewajibkan sesuatu fala tudayyuha. Jangan sekali-kali engkau sia-siakan. Jadi Allah bikin sebuah kewajiban untuk kita manusia, untuk kita hambanya itu fala tudayyuha, maka jangan disia-siakan. Saya bacakan terjemahnya dulu. Kemudian dikatakan wahadda hududan fala ta'taduha. Kemudian memberikan aturan-aturan, menetapkan aturan-aturan, batasan-batasan, maka jangan melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah bikin haram atau mengharamkan sesuatu itu, maka jangan melanggar. Kemudian Allah itu mendiamkan wasakataan asya, mendiamkan sesuatu sebagai bentuk rahmat kepada kalian, dan itu bukan merupakan sifat lalainya, lupanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tabhathu anha, maka jangan dicari-cari. Maka ada 4 poin, Pak, ya. Maka ketika kita melihat di sini, ya, hukum-hukum syariat dikatakan di sini itu, jadi Allah itu membuat namanya faraid. Ya, faraid itu artinya kewajiban-kewajiban. Ya. Ketika ada kewajiban-kewajiban seperti ini, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala fala tudayyuha. Fala tudayyuha, jangan disia-siakan. Disia-siakan. Mohon maaf, Pak, kita saja jadi dokter, ya, enggak kesampaian membekas tulisannya, jadi tulisannya jelek. Ya. Jadi Allah itu menetapkan kewajiban. Maka Rasulullah sampaikan jangan disia-siakan. Dan Allah membuat hudud. Hudud itu artinya batasan. Allah bikin batasan-batasan di sini. Kemudian katanya fala ta'taduha. Jangan dilampaui atau jangan dilewati. Kemudian yang keempat, wa harrama asya. Kemudian Allah itu mengharamkan sesuatu. Wa harrama asya fala tantahikuha. Ada namanya al-muharramat. Muharramat itu yang dilarang, Pak. Bu, kelihatan, Bu? Kelihatan, boten? Hah? Boten kelihatan? Boten ketinggal? Kalau saya ketinggal, Bu? Hah? Masa tidak kelihatan, Bu? Hah? Nggak kelihatan, Bu, ya? Masih dibuka kira ini nggak bawa kocok mau Ustaz lali, Ustaz tidak. Pak, kok nggak ketok? Wes di suaranya aja gitu. Maka fala tantahikuha, jangan dilanggar. Ini maka kenapa buku ulama mengatakan hadis ini hadis fondasi syariat. Allah berikan batasan aturan-aturan. Kalau bahasanya undang-undang itu sudah lengkap. Ya, kamu
kalau mencuri, membunuh dan lain sebagainya itu ada konsekuensinya. Gak ada di agama ini yang itu gak ada konsekuensinya. Ada sebab, ada akibat. Kamu gini akan konsekuensinya seperti ini. Maka dikatakan di sini Allah jadikan haram, maka jangan dilanggar. Kemudian yang keempat, wasakataan asya, sakata yas itu mendiamkan. Allah itu memberikan, nanti saya berikan contoh permasalahan, memberikan sebuah contoh yang itu tidak ada hukumnya. Yang tidak ada hukumnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka rahmatan lakum ghairan isyan. Jadi al-maskut yang didiamkan. Saya katakan ini al-maskut atau yang didiamkan. Didiamkan. Ini apa efeknya rahmat? Sebagai bentuk rahmat. Ya, rahmat untuk umatnya. Ghairan isyan itu bukan merupakan salah satu kelalaian Allah Subhanahu wa taala. Fala tabhathu dan jangan dicari-cari. Maka pondasi 4 ini, Pak, ya. Ini merupakan pondasi dari hukum syariat. Ini hadis luar biasa. Pondasi hukum syariat. Maka kenapa kok Imam Nawawi itu Masya Allah, beliau itu meletakkan pondasi setiap hadis yang beliau pilih. Hadis itu ada ribuan, Pak. Jadi kalau seandainya kita cari di Sahih Bukhari ada 6.000 hadis. Di Sahih Muslim itu ada sekitar 8.000 hadis. Kemudian di Musnad Imam Ahmad itu ada 20.000 hadis. Jadi kalau di total itu mungkin ada puluhan ribu hadis. Dan Imam Nawawi, maka kenapa kitab ini menjadi kitab berkah? Ya, dan itu merupakan bukti keikhlasan beliau. Jadi ketika beliau menulis buku ini, betul-betul apa kapasitas sebagai seorang ulama dan faedahnya apa? Terasa sampai hari ini. Maka dari puluhan ribu hadis, beliau memilih 42 hadis yang menjadi pondasi agama. Ya, maka setiap hadis yang kita bahas ya sehari-hari ini sudah mewakili daripada agama ini secara keseluruhan. Maka kenapa ketika Rasul mengatakan barang siapa yang menghafal, mengamalkan 40 hadis di hadis pilihan tadi itu, maka insya Allah mudahkan dari menuju surga. Kenapa? Karena itu pondasi agama. Bahasanya sari itu dari inti sari. Artinya hadis itu semuanya sunnah, betul. Tapi di sini ada namanya hadis-hadis pokok yang berkenaan dengan pondasi agama. Maka dikatakan di sini Allah itu menjadikan faraid, kewajiban. Maka di sini kewajiban itu ya, kita tahu kewajiban itu ada namanya fardhu. Fardhu itu dibagi jadi 2. Ada namanya fardhu ain sama fardhu kifayah. Ya. Kalau fardhu ain itu adalah kewajiban yang wajib dijatuhkan pada setiap daripada kita. Contoh sholat itu hukumnya fardhu ain. Kemudian kita puasa Ramadan itu hukumnya fardhu ain. Kemudian kalau seandainya zakat yang sudah sampai nisab itu batasan. Jadi kalau batasan zakat itu 80 gram, ini saya sering ulangi, dia punya harta 80 gram emas dan bertahan selama setahun, maka hukumnya wajib bagi dia untuk zakat. Ini hukumnya wajib, Pak. Jadi kalau punya uang 80 juta ke atas, ngendap selama 10 tahun, maka dia wajib zakat minimal 2,5%. Itu fardhu ain. Kemudian haji ketika dia mampu, kemudian dia sudah punya kapasitas dan punya kesehatan, punya harta yang cukup, maka dia wajib untuk haji. Ini namanya fardhu ain. Maka katanya Rasulullah, fardhu jangan disia-siakan. Kenapa kok beliau mengatakan jangan disia-siakan? Karena nanti di hari kiamat, Pak, kita itu akan merindukan sesuatu yang itu tidak akan pernah bisa kita kerjakan lagi di akhirat. Maka kalau jenengan kalau saya nggak sengaja ketika itu lihat status WA-nya orang gitu ya, saya mengutip dari perkataannya dari Gus Babak ya. Beliau mengatakan hal yang paling kita rindukan nanti di akhirat itu bukan mobil kita. Hal yang kita rindukan itu bukan rumah kita, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan
tunggangan kita, bukan rumah, bukan sawah kita. Tetapi hal yang paling kita rindukan nanti di akhirat adalah sujud kita ketika kita di dunia. Jadi sujud kita selama kita di dunia itu hal yang paling kita rindukan nanti di akhirat. Kenapa? Tidak bisa diulangi lagi. Karena kenapa? Sujudnya kita di hadapan Allah hari ini yang kita akan betul-betul bermanfaat di hari kiamat. Maka kalau hari ini kita menyia-nyiakan sujud kita, menyia-nyiakan kewajiban sholat kita, tidak memaksimalkan kewajiban sholat kita, maka kita akan menyesal di hari kiamat nanti. Sama juga kewajiban-kewajiban yang kita tetapkan hari ini oleh Allah itu yang kita rindukan nanti. Opo-opo biyen kok ndak dilakukan. Opo-opo biyen kok aku ndak ini ndak itu banyak ceritanya, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an itu dikisahkan, Pak. Ya, Al-Qur'an itu kan membicarakan terkait yang masa lalu dan hari ini yang kita hari ini terjadi, kemudian yang masa datang yaitu di akhirat. Maka di akhirat nanti itu, Pak, ya, ada segolongan kaum yang dia itu menyesal. Ya, menyesal kenapa? Menyesal kenapa kalau seandainya waktu bisa diputar, Pak. Jadi Al-Qur'an ini luar biasa. Diksi-diksi pemilihan kata Al-Quran, apalagi kalau jenengan pelajari ilmu balaghahnya, itu luar biasa. Jenengan dibawa di sebuah keadaan di mana jenengan itu seakan-akan jadi di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan sebuah kaum atau sebuah orang ketika dia sudah sampai di akhirat nanti, ya sampai di akhirat nanti, kemudian dia kangen untuk bisa kembali ke dunia dan ingin mengerjakan amal soleh. Maka Allah Subhanahu mengatakan laula laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhar, ya Allah, kalau seandainya engkau bisa akhirkan, engkau bisa kembalikan aku ke zaman di mana aku bisa hidup sebelumnya itu, ketika dia sudah laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akuna minas sholihin. Maka aku akan betul-betul melakukan sedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Soleh ini umum. Soleh itu artinya dia beriman kepada Allah. Artinya soleh keadaan dia baik. Artinya melakukan segala menjadi kewajibannya. Sedekah yang dimaksud sedekah itu adalah sedekah yang dimana ketika dia punya harta berkewajiban untuk dikeluarkan, tapi kenapa belum dikeluarkan? Artinya dia kalau seandainya sekarang hari ini mungkin di rekening kita ada ratusan juta, mungkin kita punya aset sampai miliaran rupiah, yang mana ini semua Pak nggak bisa kita bawa, kecuali kita titipkan. Dengan cara apa titipkan? Titipkan ke masjid, titipkan ke pondok, titipkan ke orang yang membutuhkan, titipkan. Maka suatu ketika itu ada orang, ya, dia itu jor-joran, Pak. Sedekahnya jor-joran. Bahasanya kalau seandainya dia punya uang sudah dikasih semua, Tapi hartanya itu nggak akan habis. Karena kenapa? Sabdanya Rasul layang tahi malu sodako, tidak akan pernah habis hartanya disedekahkan. Jadi ketika dia sedekah jor-joran udah habis, tambah baik dan sebagainya. Kemudian ada pengusaha baru, Pak. Dia sama-sama pengusaha baru, dia tanya, Pak, jenengan ini sedekah ini kok kayaknya nggak mikir belas. Kok ndak eman belas ning hartanya. Kemudian ketika ditanya seperti oleh pengusaha muda, dia malah menjawab, orang tadi itu pengusaha tadi, loh, aku ini eman, aku ini cinta karo hartaku. Aku ini betul-betul ingin hartaku itu bersama denganku sampai nanti di akhirat. Tapi saya itu tidak bisa membawa harta saya itu yang di rekening saya ratusan juta miliar itu tidak bisa saya bawa, kecuali saya titipkan ke tempat yang bisa saya ambil nanti di akhirat. Saya titipkan ke pondok tahfidz, saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke yatim piatu, saya titipkan ke tempat-tempat yang itu nanti bisa saya ambil. Maka ketika saya memberikan ke mereka, saya nggak berikan pakai nak teman, aku boleh soro-soro kok dikit menuai. Kita titip no. Yang itu Pak gitu. Artinya kenapa? Mau dibawa sendiri tidak bisa. Jangan kalau punya mobil bono di kuburan tidak muat. Jangan lebih teng liang lahat yang jenengan itu sakit kayak orang Cina itu. Orang Cina kalau aku perbiasa gitu petangkan. Sepeda pula nanti di kuburan Jogoyudan itu ada sepeda motor dimasukkan ke liang lahat. Kenapa? Nanti di akhirat naik sepeda motor sobun katanya. Loh, itu nyata Pak. Orang Cina
punya anggapan seperti itu. Tapi kita orang muslim, tidak usah repot-repot kita memasukkan harta kita itu ke liang lahat kita. Cukup kita itu menitipkan harta kita ke yang bisa kita ambil. Titipkan ke masjid, titipkan ke yang bermanfaat dan sebagainya. Nanti kita akan ambil. Maka di Al-Quran digambarkan, nanti ada suatu kaum itu dia menyesal, pengen balik ke tempat di dunia kita itu, kemudian jadi ingin harta yang dia punya itu yang harusnya dia itu bisa mengambil manfaat, karena dia terlambat tidak bisa. Kemudian kok dadi wong soleh, kudune sembahyang enggak sembahyang, kudune poso enggak poso. Itu penyesalan, Pak. Penyesalan yang konkret diceritakan di Al-Quran, dan itu bukan perkataan manusia, itu nyata dan terjadi. Maka hari ini jangan pernah kita itu menyanyikan. Maka dikatakan wa dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan kewajiban yang Allah berikan pada kita hari ini. Maka dikatakan di sini fardhu itu adalah fardhul ain, yang kedua fardhul kifayah. Fardhul ain itu bukan hanya pekerjaan wajib, fardhul ain yang dimaksud juga secara umumnya kalau seandainya hari ini kita ini menjadi seorang guru, maka kewajiban kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang guru dengan cara yang baik. Kalau hari ini kita sebagai seorang pedagang, hukumnya fardhul ain untuk tahu hukum-hukum bagaimana cara berdagang. Ini juga termasuk ilmu fardhul ain, Pak. Ilmu yang harus kita pelajari, dan hukumnya fardhul ain. Kenapa? Karena kita mengalami. Mungkin kalau kita belajar hukum tentang ilmu kedokteran, kita bukan dokter, hukumnya fardhul kifayah. Tapi kalau hari ini kita pedagang di pasar, kita tidak tahu hukum bagaimana bermuamalah, kita dosa. Jadi fardhul ain itu adalah fardhu, selain fardhu yang diwajibkan dalam hukum Islam tadi itu, ketika kita mengalami hari ini sebagai posisi sebagai seorang pedagang, guru, kita harus punya ilmu, dan itu hukumnya fardhu ain bagi untuk mempelajari. Maka ini adalah fardhu fardhu. Ya. Kemudian wahadda hududan. Wahadda hududan, hudud itu batasan. Jadi kalau seandainya saya kutipkan dalam batasan-batasan di sini, ya, maka batasan itu ada yang mengatakan tiga pendapat. Pertama, hudud yang dimaksud adalah ini aja. Pertama, aturan. Kemudian yang dimaksud dengan hudud juga adalah larangan. Kemudian yang ketiga adalah hukuman yang terkadang, Nah, kalau kita hudud hatamnya batasan. Contoh, kita di sini sekarang ada di wilayah Balai Kambang. Batasan wilayah Balai Kambang ini berbatasan dengan wilayah Balai Kambang dengan Cakru. Ini batasan. Ya, kalau seandainya kita itu sekarang di Jember, ya, kemudian hampir masuk Piosok, ini batasan kita masuk ke Lumajang. Ini namanya batasan. Maka Allah itu membuat batasan untuk kita sebagai hambanya Allah, mana yang harus kita harus tahu kita di mana sekarang. Kita sekarang mengerjakan kebaikan atau mengerjakan sebaliknya. Maka di sini dikatakan aturan. Ya, contoh, saya berikan contoh. Aturan talak. Ya. Aturan talak. Ya. Maka ketika kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh seenaknya untuk mentalak istri kita. Contoh, istri kita dalam keadaan haid, kemudian kita talak. Wes marah kemudian ditalak, kemudian wes mulia nih boleh bapak. Itu tidak bisa seenaknya seperti itu. Itu ada aturannya, ada batasannya. Contoh, istri kita lagi hamil. Ya, istri kita lagi hamil, kemudian kita karena kita bertengkar, kemudian kita talak gitu aja, wes kamu nggak usah kembali lagi ke rumah ini, saya usir kamu, kita bercerai. Itu tidak bisa seperti itu, Pak. Maka semua itu ada aturannya, ada batasannya. Ini ada aturan mainnya. Bagaimana kita di dalam agama itu kita tidak sembarangan untuk mengerjakan apa yang tidak kita ketahui. Maka kita hari ini banyak, Pak, ya, khususnya dalam masalah rumah tangga. Ketika suami mentalak istrinya, ya, kemudian ditalak gitu saja sampai saya talak kamu 3, saya talak 3, kamu pergi sana, tidak usah balik lagi. Padahal itu tidak boleh. Ya,
padahal harus berproses. Kemudian talak pertama ada masa iddah, ketika masa iddah ada proses rujuk atau mungkin ada berhubungan suami istri meskipun tanpa berbicara apapun, maka ini sudah termasuk rujuk meskipun tidak mengatakan saya rujuk ayo kita kembali. Ini harus tahu. Ya, hari ini kita karena kita ini bagaimana cara kita belajar. Kemudian terkait larangan juga, ya, terkait larangan. Nah, maka dikatakan di sini larangan-larangan yang Allah buat. Nah, ini pendapat yang kedua yang dimaksudkan itu larangan. Jadi Allah membuat larangan. Contoh ketika di surat Al-Baqarah itu hilalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Diperbolehkan kamu itu di malam hari bulan Ramadan untuk melakukan rafat atau berhubungan dengan istri kamu di malam ketika Ramadan. Kemudian diperbolehkan, tetapi tidak boleh kamu itu iktikaf kemudian kamu melakukan rafas itu di masjid. Kemudian di ayat Allah mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah aturan batasan Allah. Jadi larangan. Kamu kalau mau berhubungan sama istri mau di rumah ketika malam Ramadan. Tapi ketika iktikaf, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Maka jangan sekali-kali kamu dekati istri, kamu jangan berjumpa dengan istri ketika kamu beriktikaf di masjid. Ini batasan Allah. Ini larangan. Jangan dikerjakan. Ini contoh pendapat yang mengatakan itu larangan. Kemudian hukuman yang terkadar. Terkadar contohnya di Al-Quran Allah sebutkan terkait hukum pezina. Allah mengatakan az-zaniyatu zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina orang zina perempuan yang itu belum menikah, kemudian berzina dengan orang laki-laki belum menikah juga, maka bagi keduanya dijilat, dicambuk keduanya itu sebanyak 100 kali cambukan. Ini aturan Allah. Artinya ketika mereka melakukan ini hukumannya ini ada kadarnya, Pak. Ya, maka hari ini kita ini banyak yang tidak melakukan itu. Kenapa kok efeknya, Pak? Ini Masya Allah, ini ada efek kesehatannya. Ternyata setelah penelitian, kenapa kok orang yang belum menikah ketika dia itu berzina, kemudian yang namanya dia berzina itu ada penyakit yang itu ketika dia sering berzina dia ada penyakit yang itu namanya penyakit AIDS. Maka dengan cambukan itu ternyata efeknya itu bisa membunuh virus-virus HIV yang ada di tubuh dia. Ini secara kesehatan, secara hikmahnya seperti itu. Tapi ini aturan Allah. Ya, ini aturan Allah dan kita harus berusaha untuk memegang. Ini bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah itu diapakan? Dirajam, Pak. Dirajam itu apa? Dilempar batu sampai meninggal. Loh, kenapa kok kejam sekali, kok nggak sesuai hak asasi manusia kan? Loh, gimana kok nggak kejam? Wong sudah punya tempat, sudah punya lokasi, kok boleh lokasi yang lainnya kan buat angsa. Bahasanya seperti ini. Maka kemarin ketika ada nasihat pernikahan, kalau seandainya kita itu sedang melihat orang yang itu menggoda kita sebagai laki-laki, datangi istri kita. Kenapa? Sesungguhnya apa yang ada di situ sama, podoai. Yo podoai ono anune, ono bolongan dan lain sebagainya. Bahasanya kayak gitu. Artinya apa? Ini aturan Allah. Ini aturan Allah yang harus kita pegang. Maka ini harus kita menjadi. Maka di sini mana yang menjadi pendapat tentang hudud ini? Hudud ini artinya aturan. Ya. Jadi yang dirojikan para ulama yang dimaksud dengan hudud atau batasan itu aturan. Allah itu punya aturan. Kita harus tahu bagaimana cara kita mengetahui aturan itu dengan kita bermajelis ilmu semacam ini. Jadi ketika kita bermajelis ilmu, kita tahu ilmunya, oh iya, tiba ingin lagi oleh. Dan ini S itu, Pak. Makanya kenapa di dalam hadis dikatakan orang itu kalau seandainya menuntut ilmu itu sebenarnya sedang di kedai kebaikan. Ya. Orang kalau sedang menuntut ilmu sebenarnya dia sedang di kedai kebaikan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ketika dia punya ilmu, dia akan milah-milih. Efeknya dari ilmu itu, oh iya, ternyata gini boleh, gini tidak boleh. Ini boleh. Akhirnya dia merasa, oh dia harus hati-hati. Beda kalau sebelum punya ilmu, semua diterobos. Sehingga dia tidak tahu mana hal, mana haram. Ketika dia haram, dia kerja manusia tidak tahu. Maka orang yang hari ini duduk di tempat yang banyak mengkaji ilmu,
sesungguhnya katanya Rasulullah dikehendaki kebaikan. Kenapa? Karena tahu apa hukum-hukum yang dia akan kerjakan untuk di masa depan. Kemudian yang selanjutnya, dan Allah menciptakan wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah itu mengharamkan sesuatu jangan dilanggar. Ya. Setelah Allah ciptakan kewajiban, kemudian Allah berikan batasan-batasan, aturan-aturan. Kemudian Allah juga berikan kita larangan, Pak. Jadi kita ini di dunia ini, Pak, di dunia itu kenapa kok ada reward and punishment? Ada namanya ketika kita mengerjakan kebaikan dapat pahala, ketika kita melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, kita dapat dosa. Ini untuk memotivasi kita. Maka kalau orang hari ini kita beramal soleh, dapatnya surga, Allah janjikan surga. Tapi kalau hari ini kita itu mengerjakan kejelekan, balasannya nanti ancamannya adalah neraka. Maka baginda Rasulullah itu pernah mengatakan bahwasanya apa Pak di sini? Hufatil jannah bil makari. Hufatil jannah. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah itu dengan sesuatu yang makari. Makari itu yang tidak kita sukai. Hari ini kalau kita duduk bosan, membosankan duduk tempat ini, jenengan rasakan hari ini, iki opo ngomong-ngomong kok ngalung itu. Maka surga itu diciptakan oleh Allah, disiapkan karena disiapkan oleh Allah dengan makari, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang tidak kita suka. Kenapa kok harus kita capek-capek sholat 5 waktu ke masjid? Kenapa kita harus mengeluarkan harta kita? Makanya Allah itu menciptakan kita wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu menyukai hartanya itu luar biasa. Medite manungsa iki luar biasa, Pak. Estu napa mboten? Jenengan punya uang 1 juta. Ada orang minta 990.000. Dikasih apa enggak? Enggak mungkin dikasih. Dikasih paling 50.000. Kita tuh terlalu pelit, Pak. Dan kita enggak suka ketika kita ngasih. Coba cek ya, survei ya. Dicek nanti yang apa di kotak amal itu berapa Pak kebanyakan uangnya? 5 ribuan kah? 2 ribuan kah? 50 ribuan kah? Atau 100 ribuan kah? Coba siapa Pak takmirnya ini? Dicek Pak. Kalau hari ini Pak, ternyata lebih banyak lembaran warna merahnya daripada lembaran bawa pedang goloknya, ya berarti jamaah Balai Kambang ini luar biasa. Tapi ternyata kalau seandainya ternyata banyak lembaran patimuranya bawa pedang bawa goloknya, sesungguhnya jamaah Balai Kambang itu manusia pada umumnya, Pak. Loh iya, manusia pada umumnya itu medit, Pak. Jangankan jenengan, saya juga sama-sama bawa uang 200.000. Ketika ada orang minta, dikasihnya cuma 10.000. Tidak mungkin dikasih 100.000. Kecuali ilaman rahimah rabbi, orang-orang yang dirahmati oleh Allah saja. Tapi kalau kita betul-betul hanya punya uang 200.000, tidak mungkin dikasih semua. Kenapa kok surga diciptakan seperti itu? Memang seperti itu. Hufatil jannah bil makarih. Surga itu dipersiapkan dengan hal-hal yang kita nggak suka, kita benci. Kenapa kok qiyamul lail? Waktu ini turu kok apa jenenge kok ngontahi. Loh iya kan Pak? Allah mengatakan waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya. Siang itu buat beramal, beraktivitas untuk cari ma'isyah, malam untuk tidur istirahat. Kenapa kok waktunya istirahat itu kok disuruh bangun, suruh qiyamul lail? Enak turu. Apa menjelang subuh itu waktu-waktunya enak gawe mimpi. Orang mimpi ini bersambung dengan mimpi yang sebelumnya. Wah, hati tangi ki abot. Surga dipersiapkan seperti itu, Pak. Dan dikatakan wa hufatin nar bisyahwat. Dan neraka itu dipersiapkan oleh Allah dengan syahwat. Syahwat itu yang kita sukai, Pak. Syahwat itu yang kita sukai. Melihat pandangan yang tidak baik, kita suka, enak, Pak. Melihat yang bukan mahramnya itu, itu kok ayu temen nih wong iki sapa iki? Oh tibake rondo tibake, Pak. Diterus-terus nang kok hal ini. Enak, Pak. Tapi itulah neraka. Kalau hari ini ada orang yang kecanduan untuk makan yang haram, dikatakan minuman keras itu enak, saya tidak bisa depan minuman keras. Sesungguhnya memang neraka itu diciptakan dari yang syahwat, yang nikmat-nikmat tadi. Maka Allah ciptakan yang haram-haram itu untuk betul-betul menguji kita. Menguji kita untuk kita betul-betul mau tidak kita tinggal. Memang berat Pak, tidak mudah. Ya.
Kemudian yang terakhir di sini al-maskut anhu. Ya, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah ciptakan yang itu didiamkan, Pak. Ada permasalahan yang didiamkan. Itu sebagai rahmat buat kita. Contoh terkait hukum mencukur bulu. Ini saya contohkan. Hukum mencukur bulu di badan. Coba Pak, dalam tubuh kita itu ada berapa bulu? Pertama, dari atas, bulu rambut kepala. Coba ya. Berapa lagi? Coba, alis. Berapa lagi? Tiga. Berapa lagi? Kumis. Berapa lagi? Jenggot. Berapa lagi, Pak? Mudun terus, Pak. Hah? Enggak, Pak? Jangan ke bawah dulu, yang atas dulu, Pak. Jangan langsung ke bawah dulu. Bulu ketiak. Apa lagi, Pak? Bulu dada. Bulu dada. Ada, Pak, yang beli, Pak. Ibu tambah senang, ibu tambah belum dada, rambutnya yang dada itu tambah, ibu tambah suka ya. Bulu dada. Apalagi Pak? Nah, baru bulu kemana? Nah ini betul ini agama ini Pak, kita tidak apa kayak Afidi, kita ada apa malu dengan ini. Terus apa lagi? Terus ke bawah lagi apa? Bulu kaki Pak. Apalagi Pak? Pola ada tak Pak? Oh ya ada polanya. Ya kaki pola lagi. Pak dari bulu yang di rambut itu Pak, ini terbagi jadi 3 Pak. Ada yang hukumnya itu sunnah dicukur, oke? Ada yang hukumnya itu tidak boleh dicukur. Ada yang hukumnya itu dibiarkan, artinya dicukur boleh, dicukur boleh. Jadi dianjurkan dicukur, tidak boleh dicukur, sama didiamkan hukumnya. Oke Pak? Saya kasih ya, kalau 1 itu dicukur, kalau 2 itu dibiarkan, kalau 3 itu didiamkan. Ini apa rumusnya? Apa kalau bulu kepala, bulu rambut itu apa? Hah? Hukumnya apa? Sunnah dicukur atau tidak boleh dicukur atau dibiarkan? Hah? Nah, sunnah Pak dicukur itu Pak. Ya. Jadi kalau rambutnya sampai kaki itu malah Rasul itu rambutnya itu hadal matkibah, ada yang mengatakan di sini, ada yang seperti biasanya kita. Ya. Ini hukumnya dicukur Pak ya, jadi sunnah 1. Ya. Alis Pak. Hah? Alis. Biar ada boleh Pak dicukur Pak, alis ini Pak. Ini boleh ibu ya Bu ya. Bu. Ya, biasanya dicukur di kerayon harus kidol. Oleh udan kok mari ngono, kena udan mari ngono apa? Lontor mari ngono. Lebih ilang alisin di alisin. Nah, itu ada Pak gitu. Ya. Maka tidak boleh Pak. Itu tidak boleh dicukur. Ya. Kemudian bulu kumis. Nah, kumis itu disunahkan dipendekkan. Ya, disunahkan dipendekkan. Afulih ya wa qasus syawarib. Syawarib itu dipendekkan. Ada yang mengatakan dipendekkan, disisakan dikit, atau yang dihabiskan, boleh. Kemudian yang ketiga jenggot. Jenggot itu apa? Gimana hukumnya? Dicukur? Nah, dibiarkan Pak. Dibiarkan. Afu itu dibiarkan. Ya, jadi ini kalau kita bicara sunnah nih, dibiarkan. Saat saya kalau jenggotan kuno itu saja ini. Nah ini jadi keramasi Pak. Ya. Jadi saat saya kalau dicukur jenggotan tuh jenenge istri saya tidak suka kan. Kita pengen disukai Rasulullah atau disukai oleh istri kita. Ya. Memang saya itu kalau dibandingkan dengan yang dulu Pak ya. Kalau ganteng-gantengan ya. Kata istri saya gantengan kayak gantengan ibu ya nanti. Apa? Kayak garang. Nah, kita mindset kebaikan. Ya, mindset kebaikan, mindset sunnah. Ya. Jadi kita usahakan seperti itu. Ya, meskipun orang statementnya boleh jenggotan ke terorisme sudah biarkan.
Kemudian ketiak. Hah? Sunah dicukur Pak ya. Nah, jadi ketiak Pak, jangan sampai gembel Pak ya. Itu dicukur Pak, setiap mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali dicukur. Ya, atau kalau kuat Pak dicabut. Imam Syafi'i itu nggak kuat, sampai beliau itu mengatakan saya nggak kuat untuk mencabut karena sakitnya. Tapi orang kebiasaan mencabut itu bagus. Ya, untuk dicabut bulu ketiaknya itu sunnah. Kemudian bulu dada, hukumnya apa Pak? Hah? Bulu dada ini boleh nggak dicukur Pak? Boleh dicukur, boleh. Boleh nggak dibiarkan? Boleh. Ini tadi yang dimaksud dengan wasaqata an asya'a rahmatan lakum. Jadi beberapa hal itu dibiarkan sebagai rahmat. Sudah dikasih aturan sudah. Bah cukur, bah jarno, terserah jenengan. Ada yang mengatakan kalau dicukur tuh apa namanya enggak kelihatan garang ya. Atau kalau dicukur tuh gatel, monggo silakan. Sebagai rahmat. Artinya tidak ada aturan di dalam. Ya. Kemudian ada lagi bulu kemaluan. Kalau kemaluan ini hukumnya sunnah. Dicukur. Bukan cuma dicukur. Ya, ini kesehatan juga, ini bagus ya. Bulu kaki ya, bulu kaki ini Pak. Nah, ini cukur apa betul? Ini maskut sama seperti bulu dada. Kalau dicukur boleh enggak? Monggo silahkan. Enggak ada aturan di dalam. Tapi kalau dibiarkan monggo. Ya, ada orang kalau apa namanya ada bulunya itu geli. Atau orang kalau enggak ada bulunya juga melapor sikil orang itu ya. Enggak lanang belas sikil ya gitu ya. Jadi apa namanya? Ini maka hukum tadi ini terkait bulu dada sama bulu kaki ya atau jempol ini maskut anhu. Yang maskut anhu yang itu tidak ada aturan di dalam. Maka kita boleh untuk mencukur, boleh untuk tidak. Maka kita jangan sampai ya apa namanya mempertanyakan sesuatu. Oh ini berarti nggak ada hukumnya, berarti Allah lupa. Jangan seperti itu. Ini bentuk rahmatnya Allah. Ya bentuk rahmatnya Allah sebagai kelonggaran kita. Maka dulu sahabat itu Pak, kalau seandainya ada orang tanya macam-macam, kemudian Rasul menjawab dan jadi ketetapan syariat, itu dimarahi. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya sesuatu yang ini bisa memberatkan kamu tambah. Kita itu sudah yang kita ketahui kita kerjakan. Ya jangan bertanya-tanya. Tapi ini zaman syariat dulu ketika zaman dulu. Tapi sekarang insya Allah sudah terang benderang. Yang nggak ada aturannya ini sudah ini sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Ya alhamdulillah Pak. Semoga yang sedikit ini atau hadis yang pendek ini bermanfaat untuk kita. Artinya ini ada 4 poin ya. Allah berikan kewajiban-kewajiban, Allah berikan batasan-batasan, Allah berikan haram-keharaman, sama Allah biarkan beberapa hal sebagai rahmat Allah kepada kita. Maka rahmatnya Allah itu luar biasa Pak. Ya, termasuk Allah membuatkan kita aturan itu rahmat. Bayangkan kalau nggak ada aturan ini, kita akan serampangan untuk mengerjakan sesuatu. Maka di akhir majelis ini kita berdoa dan mendoakan Pak. Ini ada Ibu Yanti, ini adalah salah satu jamaah aktif daripada pengajian kita di sini. Beliau qadarullah diberikan ujian sakit kelenjar getah bening ya. Sekarang ada di rumah sakit Jember. Sekarang berjuang untuk bersabar untuk menikmati penyakitnya. Ya, maka kita yang di sini yang diberikan kesehatan sempurna yang bisa di tempat ini bersyukur kepada Allah berikan kita kesehatan, dan kita sebagai orang yang sehat hari ini kita mendoakan beliau semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah jadikan segala sakitnya itu sebagai pengukur dosanya. Ala hadhihi as-solihan aqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa ishfi mardona anta syafi, ishfi mardona anta syafi. Ishfi mardona Ibu Yanti ya wa anta syafi. Ishfi mardona Ibu Yanti ya wa anta syafi. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman.
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil wa barik umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura jami'i tullabina wa umura masjidina masjid muhajirin ya Allah wa mujtama'i balikambang wa haulahu ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.